Itulah mukjizat. Berarti hebat Nabi Isa memang, tapi jangan pula dipahami hanya dia sendiri yang seperti itu, sehingga nanti sama kita seperti orang Kristen yang menganggap Isa, Yesus itu hebat, yang lain tidak hebat, kan? Maka harus kita kaji perbandingannya. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan kata mukjizat dalam Quran. Allah memakai dengan 3 kata. Pertama ayatun, kedua bayyinatun, ketiga burhanun. Itulah kelebihan para nabi dan rasul. Setiap disebutkan agar kami menunjukkan ayat kami, itu mukjizat. Atau bayyinah, termasuk surah Al-Bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Orang kafir dan orang musyrik, kata Allah, dari ahli kitab tidak berpecah, tidak tidak berpencar, atau mereka muncul bantah-bantahan pertengkaran kadang-kadang setelah dinampakkan al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Mukjizat. Itu makna al-bayyinah. Sebelum Nabi dan Rasul itu menunjukkan mukjizatnya, mereka tidak percaya. Setelah ditunjukkan Nabi dan Rasul itu mukjizat yang Allah berikan, mereka mengatakannya penyihir, pembohong, kan? Pengarang. Itulah wa ma tafarraqul ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Maka buat kita seorang muslim, orang yang mempercayaimu tidak akan membutuhkan bukti darimu. Apapun yang kita lakukan, dia akan percaya. Tapi orang yang membencimu tidak perlu memberikan alasan, karena sepanjang apapun alasanmu, dia tidak akan pernah percaya. Jadi lebih baik sipti baik. Memang lebih masalahnya nak burun on nama orang dan ibin ko lenganong dilalai orang naik. Makanya kepada orang yang membelamu tidak perlu pembenaran, kepada orang yang membencimu tidak perlu pembelaan. Pokoknya lakukan apa yang baik menurutmu. Namancit maulungi memikirkan kalapon, kan? Ngana-mangan ngana kami beni pasunang-sunang ruannya. Palapas na ruannya ibu na ibin niya malabu na jo. Martambah di pengu. Indah. Martambah ko arto indah jo. Awamu deh kan mga bisa-biskun waktu memikirkan. Karena wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terjadi perpecahan, perceraian, wa ma tafarraqal, peperangan, perselisihan, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dumuro mukjizati baru mertongkar kalai. Kalau orang beriman tidak perlu mukjizat, dia yakin. Ditambah mukjizat, tambah yakin, kan? Orang yang betul beriman. Kita pun juga sama. Orang yang mendukung kita, mereka percaya. Diberikan penjelasan, tambah percaya. Pertama yakin sih, Pak. Tapi orang yang membencimu diberikan alasan, sebelum diberikan alasan dia tidak percaya. Diberikan alasan, murngap percaya itu. Awurunga yakin ni rukunnya ini ya. Alasan ni buat ini ya. Boleh pilih. Kalau nak habis waktumu untuk memuaskannya, menyenangkannya, lo jangan habis waktu mau amu deh. Itulah bayyinah. Bukti yang nyata dari Allah disebut dengan mukjizat dalam penjelasan para ulama. Jadi mukjizat bisa dalam bentuk kata ayat Allah sebutkan. Kedua bayyinah, yang ketiga burhan. Burhan termasuk adalah kelebihan yang Allah berikan. Nah, dalam Al-Quran banyak nabi dan rasul yang disebutkan mukjizatnya, tapi tidak mungkin kita kaji keseluruhan. Pada hari ini kita akan bacakan ayat-ayat mukjizat berkaitan dengan Nabi Ulul Azmi. Lima Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad.
Nabi Isa sudah disebutkan dalam surah Ali Imran 49. Tinggal naufatan rumah kan? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad. Dalam surah ke-11, mulai kita cari surah ke-11, surah Hud. 11 Hud ayat yang ke-37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zulamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Allah perintahkan, pertama dasarnya Allah mengangkat Nuh, memilih Nuh menjadi nabi dan rasul buat kaumnya. Namun kaumnya mencelanya, menghinanya, mengatakan dia orang gila. Mereka katakan dia pendusta, pembohong, semua nama. Nabi Nuh tidak tahan. Dia berharap agar Allah memberikan keputusan. Maka Allah perintahkan Nuh, buatlah kapal. Lalu dalam pembuatan kapal itu, jangan kau ceritakan orang zalim kepadaku. Maksudnya ulang adun tuau kesalahan ahli binalai. Negeri bonum konon berdisuhin Allah. Berarti kan Allah melarang Nuh untuk membela atau mendoakan atau membicarakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah akan tenggelamkan. Akhirnya kan Nuh sabar. Dalam proses naik cuma ni iba jahat na umat ni Nuh. Iba Nuh ikinjang di gunungan kan. Di atas bukit dibangun kapal. Biasanya orang di pantai. Tapi Nuh di atas bukit. Sampai hati do umat ni Nuh manarun tuaik nalai juru. Donok do bundar atau di napa-napa diturun kan. Kita tuaik surun ni. Iturun itu dulukan lalu semeka. Malay. Tuaik na menek tuaik na mo nang isi. Bo sa kapali. Bo sa kapal man to. No, udangan ni kapal. Ginjang siya. Tuaik nyalak isi sudah. Donok saja mabawi kan. Kalau kung wesi sayo palagi nakuha na puri mga joring 5 meter mabawi. Onwab sakal sa kapal kuturan niya. Tapi Allah kan maha kuasa. Adong na buta, adong na penyakit kulit, malika bisa sudah penyakit. Go kuturan niya lakti parawi, pak itu pinain memang dalam tarsilandit wadaw. Tukubangan ni kotoran niya lagi kan. Air na marni dia. Penyakit kulit niya hilang sembuh. Mulak tu kampung, bo masih ada matamu sia do, hijau marubat mari dia kapalan dia. Apa tu lo na sebut tarsilandit mada buat tuji pada tarsuku tema dengan mata. Penyakit kulit kipe masih ada. Bo na mujarab tu semua ni. Ni kapalan dia lo itu masih tahu mula. Lalu tong-tong yo kan ya. Lalu ember kan ngaruh ember gayu kan. Jadi kotorannya lagi marsiwat mula. Sehingga habis dinding ni kapal ni boy kikis semua, pinomat korak-korak naik. Limu sebentar. Jadi Allah itu mengatakan wala tukhadibni fil ladina zalamu. Jangan kau ceritakan orang zalim itu kepadaku. Jadi walamu alak nabi iman. Allah luani Allah di ibarat. Nangkut pesai dua pun anak nazolim nama nganiaya ho nangkut pesai dua pun kana ibelang Allah doi ama nawetik manunga ruamu tu anak turun kaning Allah don dipabalik Allah don atau lebih kejam bin Allah pimbalasanna. Jadi nang penyawat kuning iba memikirkan halak-halak na mingin menganiaya iba nang pun sangat pasiap alasan penjelasan paturi amal
Sundia pibet ko marbujo papangan di baman orang tu ni ngaya kini. Karena percaya jiwa kan. Jadi untuk apa buang-buang energi? Baguskan amalmu. Allah lah yang menilai. Sekelas Nabi Nuh, sekelas para nabi dan rasul juga sama. Burang ahad bilangan Nuh, dia nabi dan rasul. Nah, jadi mukjizat Nabi Nuh itulah cerita tentang berita tentang kapal atau bahtera yang menyelamatkan hewan dan orang beriman di kapal itu. Mukjizat. Berikutnya mukjizat Nabi Ibrahim. Quran surah ke-21. 21 surah Al-Anbiya ayat yang ke-69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami atau Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ibrahim berdakwah kepada kaumnya bahawa sesembahan patung berhala yang mereka sembah itu bukanlah patung, itu bukanlah Tuhan dan tidak layak disembah. Sehingga raja saat itu bernama Raja Namrud atau Nimrus, dia emosi atau dia marah. Akhirnya Ibrahim ditangkap mau dibakar. Dan termasuk orang yang berusaha membakarnya adalah ayahnya sendiri, Azar, ikut membakarnya. Datang malaikat penjaga api, Ibrahim, kau doakan pada Tuhanmu, kami malaikat penjaga api akan memadamkan api ini. Apa jawab Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku. Lalu datang malaikat penjaga hujan, kan? Ibrahim, minta pada Tuhanmu, kami akan menurunkan hujan dari langit. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolongku. Dia tidak butuh bantuan malaikat. Datang malaikat penjaga angin. Semua malaikat-malaikat Allah ini ikut menawarkan bantuan kepada Ibrahim, tapi Ibrahim menjawab hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah pun mengabulkan permohonan Ibrahim karena dia hasbiyallah, cukuplah Allah penolong bagiku, maka Allah tolong Ibrahim. Apa kata Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah yang perintahkan, hei api, dinginlah, bukan padam. Bardaw menyalahi hukum seharusnya, hukum logika, hukum fisika. Api itu panas, tapi Allah buat menjadi dingin. Itulah kuasa Allah. Sehingga keluar Ibrahim dari kobaran api yang menyala yang besar dalam kondisi kedinginan. Berarti kan di luar kebiasaan. Orang-orang yang melihat menonton pun jadi kagum. Akhirnya mereka yakin bahwa dia itu Nabi dan Rasul. Jadi itulah mukjizat Nabi Ibrahim, dibakar justru kedinginan. Tapi bukan berarti palang ngalian kalak milasan kalak ngaliannya. Ini orang siat deh kan. Anak milas tiada, ay mangalinion niya. Pokoknya maralu saja milalnya. Nangwin na ba ni Zulina? Atau misalnya, ya pilapil ko ayatun, ya nahu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ijamaw pang kari milas. Dengan masuk di tangan di bini. Kan? Kulna ya kuni. Itu hanya kisah tentang Ibrahim. Allah sebutkan mukjizatnya dibakar. Dia tidak kepanasan, tapi kedinginan. Berikutnya yang ketiga, Nabi Musa disebutkan dalam surah ke-26 Al-Asy'ara. Asy'ara ayat 63. Wa auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut
lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Jadi ketika Musa alaihissalam dan orang beriman dikejar Fir'aun dan pasukannya, sampailah mereka ke pinggir laut, ke pantai. Umat Musa sudah mendesak, ya Nabi Allah Musa, bagaimana kita ini? Kita sudah dikejar, di depan kita laut. Mintakanlah pada Tuhanmu, mohonlah kepada Allah agar dia menolong kita, membantu kita. Maka Musa pun berdoa. Namun Allah tidak langsung memberi jalan kepada Musa. Allah ingin menunjukkan kehebatan Nabi dan Rasulnya. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, kata Allah. Kan bisa saja Allah langsung belah lautan tanpa harus memukulnya. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah ingin tunjukkan kekuatan para Nabi dan Rasulnya agar orang yang melihat takjub, kagum, semakin menghormatinya. Jadi dipukulkan Musa. Laut itu pun terbelah, mereka lewat. Jadi apa maksudnya? Yang mukjizat ini. Kadang-kadang nawinang sumunod momodo da ben Allahi madabu sere kun ginjangan lidang tujolo ya maksud bayangnya. Cuma Allah dia hebat. Tapi pala marusao ho nganyuan-nyuani ho. Bongal balak na mahatun deges na siap mi tomat mi alak takjub alak kagum di ho. Ido ingin nironi Allah iso mo nido. Anggo Allah mandung maha segala-galanya do. Tapi kehormatanmu, kemuliaanmu ada pada usahamu. Ahanay bain, ahanay suanmu, ahanay tanummu. Kan rumalak mersajar tu, wangkang. Sundin ulang iban ko na di naman yung mula siya. Akan mengajar mo. Martambah kebaikanmu. Bukan Allah tidak ingin memberimu makan. Tapi dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Anggo ningon mani bagaimana pun manusia itu kan? Kan may coba umat Nabi Musa din na julo. Maliwat di kajinta di Al-Baqarah. Ilahin Allah manna dan salwa. Bosan balay. Ha? Isa jo bantong pangalan manna dan salwa. Manyugot potak, manna salwa, manyugot potak. Ujung-ujung na o Musa doa pun malang atutuhan. Anu sulehet jabi bawang merah, bawang putih, kacang panjang, kacang buncis ning ya do kan. Artinya buah-buahan dunia. Apa jawab Musa? Kalau itu ada di pasar atau kalian tanam, berarti lebih baik kita berusaha daripada menerima hidangan surga. Indah mungkin selama-lamanya kita nangkan tinggal di dunia. Kita nangkan tinggal selama-lamanya di akhirat. Berarti nikmat di dunia terbatas. Allah hanya ingin memberimu kekuasaan, kehebatan dengan seperti Allah memberi kekuasaan kepada Musa memukulkan tongkatnya ke lautan maka terbelahlah laut. Bukan tongkatnya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Tapi di mata manusia Musa hebat kan? Karena dengan memukul tongkat laut terbelah. Ang Nabi Musa kan may motonya ditungkoton bunga nung apa-apa no. Hindi dong. Imaso inda tulay terjebak dalam syirik atau sihir. Misal mengkeramatkan benda-benda mistik sama halnya dengan syirik. Mengkeramatkan. Misalnya pohon sipilo noon Malaysuan ditongani kuburi inda dong naro erik babi hama inda dong. Akan dikiramat pun yakin bahwa wedang sini marga disipidolan 10 juta. Padahal 10.000 sana kan? Nah, iban 10 juta. Ada na bernilai keramat na, kemuliaan, kehormatan na. Ay masir. Wala na jolo waktu musim batuaki kan? Musim batuaki. Malam maran godang mana bogiot aya mardalan payan meurdok na matutur ben giz godang-godang. Mai tang gonjong dobe. Jadi
diyakini batu waki atau batu benda-benda memiliki keramat itu syirik. Tiap Ustaz TV martintin di manombo ni Allah agarong tintin be tindi keramat pun baik. Adong ni kelebihan ni. Wala juki be rumah makan indah membayar. Nah, bisa tintin ni. Asu juguk saja ulang makan. Orang bayar ni kan. Bawa makan betul bawa bayar ni kan. Ang upaki tintin ni juga rumah makan nggak membayar. Dan ulang makan bawa makan membayar ni. Juguk saja. Jadi ulang ko nak mangkultus ko adong warna tiwala pala tiwala tulisan raja wifik adong warna wadi'ah kerang laut di dasar laut atau benda-benda di dasar pegunungan diyakini memberi manfaat. Pala bahasa itana mutia nilokan, mutia niulok, mutia niarambir. Bahasa Arab na wadiah. Baru yang ketiga warna ruqyah, jampi-jampi. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ruqyah, tiwala dan wadiah adalah syirkun ilallah, syirik kepada Allah. Jampi-jampi bahasa Arab na ruqyah. Tolak ruqyah syariah dengan ayat Quran disuruh-suruh boleh. Tapi kan ada jampi-jampi. Anong ni jampi-jampi ini para jainalai ba? Dukun-dukun ni kan. Hak-hak kata Allah, payakun kata Muhammad, jauh kata Tuhan Allah, kata-kata aku ni kan. Tunduklah wahai anak burung, tuek ni kan. Ditijuri ya. Tueki. Na sumar busuki penduda Tuhan sapukin ma. Rabu sewi nak manginum na. Aulungan ngajawi kan. Asa poke na sumber sikat gigi. Itu membaca ruqyah, bahasa Arabnya ruqyah, itu jampi-jampi. Ada tiwala. Tiwala pala di tahun tiwala. Batu soid. Baru di pinggir nerong unik. Baru singkoru kan. Adong antumang bayna habit na lom-lom ibagasan nerong simbora baludan ibagasan nerong mekarotes. Dalam kertas itu ada tulis-tulisan huruf-huruf angka-angka, itu namanya disebut dengan tiwala. Ini raja kan sugiopat kadang sugitol di marutut simbora baludan ijai tut habit na lom-lom ibain masingkurunganna nabursing unik alas pege kan. Ay may gonjong. Saya dia masana 15,000. Ipakyon matuda kanaki. Semua sulang ikang pujihin niya. Ada benda juga pujihin. Jopro ni jihin mengganggu. Adong pakai golang, adong pakai pat. Na kerja sama din ng namarja kalidot datui. Roda tui tu pokenat. Biadui nanda. Anong rupiah mi, golang-golang mi. Tunai Indonesia mantada tu narun sama mungkin narun mobat 20 ni ya. Nakong kalikong dalay duay dati mamben nak buri bangga diskon na kan. Tarsongon naman narun karupu itu parjagala. Itarun 12 bayar 10 2 bungkus kauntungan na. Dan tu penasuli na marjangal niya. Jadi adok warna datu monci. Warna saya pada datu monci. Musim monci siapa? Sudah alak ke mano putusi dari ucubong dalam sona ringgasan kalau kerja mano putu bayawan udah harus saja lu ada saja yang jalan-jalan muna paben kun hai asimat ni anti monci 20,000 nan 20,000 gonti nali dia ome asimat ni jadi anong ibotol sirup na botol-botol minuman na menekson anong parang festivalan may mau buka. Apa lu baca bakasan tulisan na segala tikus jauh ning nano kan imanidok na lang simat isuan mau di sudut-sudut ni sabay suan tiba yang bakasan botol sulang naik kan yakin manusia iman daw monci wala baca tulisan na segala tikus jauh ning dari tulisan Latin dia mampu ni kan akal-akal di manusia disebut dengan tiwala.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tongkat Musa adalah untuk membela Musa bahwa dia nabi dan rasul kekasih Allah, bukan tongkatnya yang hebat, bukan tongkatnya. Jadi jangan salah, para ulama, tuan syekh, guru-guru kita dulu masa hidup, ilmu mereka yang hebat bukan kuburannya yang terhormat. Ilmu mereka dapat koinang ilmu mon aman tahun na julu marguru ya tutuan kurma, marguru ya tutuan waramais. Ilmunya amalkan, bukan kuburannya dikeramatkan. Ilmunya. Suatu saat adik perempuan sang raja khalifah kesurupan, kemasukan jin. Lalu dimintalah doa dari Imam Hambali. Imam Hambali, waktu di zaman Imam Hambali, ulama besar, ulama fikih. Apa kata Imam Hambali? Adong rupana jolok kalete, kalete ayun Imam Hambali. Kalete kon mauban baik tunampung ni iboto ni rajai. Malu beni Imam Hambali. Yowan kalete on memang lari terbang jihini. Cuma masyarakat menduga kalete on hebat. Padahal dia hanya sendal kayu. Setelah meninggal Imam Hambali, kesurupan saya bangkit kambuh lagi penyakit ni iboto ni raja kan. Na lewati wadda kalete ni Imam Hambali lo ke pangido ko tu anak naik yalap kalai iben kalai tu lampung dan nak dur na kesurupan ni martata jihin naik kan martata indah biar nabi kalete biasa deh nei dege deh. Jadi haruna biar kami naman dege kalete idu do biar kuni na lewati mamun jupede on mamati melak naik ni. Jadi yang ditakutkan bukan bendanya tapi orangnya, karena orangnya dekat dengan Allah. Jadi seniman tidak memahami kemuliaan ini bukan benda. Kalau benda kita mulakan kita hormati, jatuh pada syirik. Tapi orangnya yang dekat kepada Allah, itulah yang terhormat. Para ulama, para tuan syekh, guru-guru kita, ilmu mereka, wirid yang mereka ajarkan, zikir yang mereka ajarkan, turun temurun, amalkan, pelajari. Walaupun kuburannya biasa saja, tidak perlu dilebih-lebihkan. Jadi itulah kisah Musa yang Allah sebutkan dalam surah As-Su'ara ayat 63. Baru yang keempat, Nabi Isa, tapi sudah kita kaji pada surah Al-Imran ayat 49. Baru Nabi Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad. Pertama, mukjizat Rasulullah itu adalah Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jadi jika kamu ragu tentang mimma nazzalna, apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad. Jadi Allah menantang seluruh makhluk untuk menandingi Al-Quran. Ternyata tidak ada yang bisa menandingi. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah, sampai sekarang masih bisa dibaca dan dipelajari. Maksud mukjizat adalah kelebihan ayat, bayyinah, burhan. Kan itu makna mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah ayat, Al-Quran adalah bayyinah, Al-Quran adalah burhan. Itulah Al-Quran. Namun mukjizat Nuh, dia membuat kapal sudah hilang. Mukjizat Ibrahim, dia kedinginan dibakar api sudah padam. Mukjizat Musa, tongkat dipukulkan membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa sudah tidak nampak burung yang ia tiupkan dulu. Tapi Nabi Muhammad Allah berikan Al-Quran sepanjang masa bisa dipelajari. Berarti yang lebih hebat adalah mukjizat Nabi Muhammad. Inilah Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran terasa berat. Tidak berat yang membaca Al-Quran ini. Orang sholat setan, biasanya setan mengganggu. Tapi kalau ibu membaca Al-Quran, setan akan berusaha 100%
menggodam. Anggo solat majuno ni maenteng deh. Sasadari gari nang solat lalu ngode. Tapi coba pas lo ni buka kual Quran ni, wah, ning dah ada kan. Nabuya kan Quran setan yang buka. Aso on mukjizat. Dia adalah ayat. Dia adalah bayinat. Dia adalah burhan. Baca ayat depan. Yasin. Dengar beri. Mana ya? Alam terpurman. Wal Quranil. Nda baru juga. Maaf dia tujuan. Saya baru ada beberapa mana kan? Karena setan akan berusaha semaksimal mungkin. Itu baru membaca. Apalagi membaca terjemahannya. Nah menek barungan tulisan lagu Dawida. Jalai kacumata, urang pas, urang torang, ibain torang namatan dalam salah. Intina ulang paham kusubari ni baca ni. Aima setan berupaya. Akhirnya bisa dibaca ipadu-padu palan-palan atau lewat HP, sotorang bisa pangudang kan, lewat handphone. Namun setan juga akan berupaya untuk agar manusia jangan mengamalkan apa yang dipahami dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat. Membacanya kita akan berlawanan dengan setan, memahaminya, mempelajarinya jadi wajar. Bisa dinang cas matamu na bangajion bisa cara na ulang kita kajian Quran, kita baca itu lawak-lawak, kita baca itu kisah kan. Tapi kini kan Al-Quran adalah kalam Allah, harus kita pelajari. Berikutnya surah ke-17 Al-Isra. 17 Al-Isra ayat 88. Al-Isra ayat 88. Illa rahmatam Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hazal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Terakhir dalam surah Fussilat 41, Fussilat ayat 41 dan 42. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yahtihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Inilah Al-Quran, ibu sekalian. Dia akan mendapat azab, mendapat kecelakaan apabila membantah Al-Quran atau warna ingkar sunnah, membelakangi Al-Quran, membantah Al-Quran. Tapi orang-orang yang membenarkan Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi pembelanya di dunia dan pemberi syafaat baginya di alam kubur. Al-Quran, Al-Quran ini akan menjelma menjadi sosok makhluk di alam kubur, menghadapi mungkar dan nangkir. Isapai ho mencoba tu siano tenang kuisi anak baru. Au mana surah Al-Muluk ni apil ni, au mana surah Yasin ni baca ni, au mana surah Al-Waqi'ah, pokoknya ni kita baca biasa menjadi wirid. Dia akan menjelma jadi makhluk di alam kubur, membela orang yang membaca, orang yang menghafal. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari Al-Quran,
dia membantah Al-Quran, akan celaka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan juga keponakannya Abu Jahal, mereka rindu akan suara Al-Quran. Mereka tidak membantah. Mereka meyakini Al-Quran adalah kalam. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran di rumahnya si Arqam di sudut kota Makkah, sudut Udun Robi Abu Jahal, sudut Udun Robu Semesi Aknas, keponakan dari Abu Jahal, maksudnya bere ni Abu Jahal, ngomong itu Abu Sufyan Abu Udun marsubun kala itu Rasulullah menurunkan ayat Quran di bagas Arqamon waktu dalam keadaan dakwah sembunyi-sembunyi. Marsubun lalat-lalat mangali gitu bala bangsa ngadong mangidana martombe Abu Jahal, Abu Sufyan dengan bere ni Abu Jahal. Anu karajo ni mama isun kaning si Aknasun. Kope bere anu karajo isun ni Abu Jahal. Kope Abu Sufyan anu karajo isun. Mereka bertiga mengakui keagungan Al-Quran. Yang punya lain rindu mereka mendengarkan Al-Quran, tapi karena gengsi, karena menjaga nama, tidak ingin menjadi pengikut seorang anak yatim piatu. Nabi Muhammad kan yatim piatu, tidak ingin menjadi pengikut Muhammad. Mereka ingin selalu di atas Nabi Muhammad, maka mereka tidak menampakkan kecintaannya terhadap Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran. Maka orang-orang yang mendurhakai Al-Quran sebenarnya lebih parah daripada Abu Jahal anak Burui, lebih parah dari Abu Sufyan. Si Aknas belakangan masuk Islam. Ia menceritakan setelah masuk Islamnya, ketika saya dulu di zaman jahiliyah ni ya, usapai matulang kuna jono Abu Jahal tulang haso na goyakan yakin do tulang bahaso Muhammadi Nabi dan Rasul, yakin benar diniruk mi bere niruk na lagi bibutum de ning Abu Jahal de. Tapi asin darau beriman mengikuti dakwah ni sampionnya ini bere ni Abu Jahal. Abu Jahal, Bani Hashim telah memegang kunci Ka'bah, melayani para jemaah haji yang datang. Jadi haji tidak datang muncul di zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Ibrahim wadung nelak na uji na melayani na keluarga ni ompung ni Rasulullah, Imam Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jadi kalau sudah semua kemuliaan diambil alih Muhammad, apalagi kemuliaan untuk kita ni Abu Jahal. Berarti kan gengsi loh kan. Anda ingin bahwa dia Nabi Muhammad terpandang, dia ingin mendapatkan satu jabatan. Abu Jahal belum ni marsain saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Fussilat ayat 41 dan 42, orang yang mengingkari Al-Quran Allah buat celaka di dunia. Maka lebih baik kita membenarkan Al-Quran dan mengakui kelemahan sendiri. Tersebut dalam ayat lain, kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak, masih banyak suruh dalam agama ini tak mampu kamu tunaikan. Misalnya nang pun iba kita membantah Al-Quran, tapi lebih baik mengakui kelemahan. Marcari itu anak borun misalnya di au jebor ngin botol na suyung du tinggal karejo di sembahyang tahajud ni ada ko. Lalu nak bantah, debe bantah ya semua. Ngana isa jo dalam sembahyang nang pun ibadah ni budak ni membantah ayat luar ni. Karena dong ayat wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa. Adong ayat tahajud. Lebih baik sendia no. Au itu ngam kudo tiaw karejo ni ningi ba amal kasalan ni. Merugi musukari merendah. Karena itu ayat Al-Quran tidak perlu mengkomentari hukum-hukum dalam Quran. Tidak mampu malusok wasmara ulang mengkarden malusok kau dengan digisan besok ni daripada mengkomentari nganang kunna ibadah ngana yang ulang komentari be aduh ayat ni dalam Quran.
Semua ibu saya perintah puasa. Kan? Ada orang rajin puasa. Orang ringkas kuinang puasa. Aku puasoon membensi goduda lagi sibuk kunimu. Celaka kami membantah Al-Quran. Lebih baik dong. Auling na tawan ni pula na mangan-mangan ko nga pisang upaw na puaso ini. Masuk ko ni komentar yan. Kan? Pala dalam berumah tangga pisong ni pertengkaran di rumah tangga pun amantay tutup na cari to poligami kan tutup na wa minang mengkomentari lebih baik betul ini dokon miang kang adung di dalil na dong di firman tapi au ngamam wow ni ba nang kun baik ang urus adil ang kun sumonod baginjang tuli nang kaji bungan apa sini dokon mi lebih baik manyora. Karena Fatimah radhiyallahu anha buat syarat kepada Ali bin Abi Thalib, putri Rasul. Ali bisa doi karam. Kesana syaratku sepanjang mau ulang adong istri kedua, ketiga dan berikutnya. Itu Fatimah. Karena lebih baik nangkun ni markina-kina ayah. Jadi boleh dapat amantai sunnah Rasul boleh kami. Sunnah Rasul ku jadi ngamau atai meninggal dulu ni mu. Wah. Muhammad meninggal ibadah mai urusan dia baik tak? Jadi Fatimah buat syarat begitu. Maka setelah Fatimah meninggal dunia, baru Ali bin Abi Thalib menikah kedua, ketiga, keempat. Anaknya bahkan. Jadi madainah intina kalla lamma yaqdima amru. Masih banyak suruh dalam agama tak mampu kita amalkan. Jadi jangan mengomentari ayat Al-Quran. Karena bisa jadi salah dalam berkomentar. Lebih baik mengakui keterbatasan diri. Aku nggak sanggup lupa sembahyang tahajud. Aku nggak sanggup lupa udah sunat duha. Aku nggak sanggup lupa udah puasa sunati. Belum sanggup saya baca Al-Quran tiap malam. Belum sanggup begini. Lebih baik semua ini. Susip-su anak buri nama bangga-bangga di ibadah saja sudah lumpuh kan. Kan belum merasa kehebatannya paduhoi kan. Tapi tanpa sadar dia telah terjebak dalam lingkaran tipu daya setan. Membangga-banggakan ibadah adalah murka Allah. Iba merendahkan dengan sanggup paudi, dia bisa audi. Dari indah tulaibat membangga-banggakan ibadah dan tidak boleh mengkomentari hukum Allah. Lebih baik mengakui keterbatasan. Jadi Fussilat 41 dan 42 Al-Quran ini tetap mulia dan agung. Tidak ada salah, tidak ada keliru. Maka jangan disalahkan. Yang harus disalahkan adalah kita yang tidak mampu mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Atau itulah sisi manusiawi kita yang belum bisa mengamalkan semua perintah agama. Sampai sun kajenta surah